Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bercerita tentang adab pergaulan, tata cara pergaulan orang-orang tua dulu di tanah Betawi. Ini saya kasih judul tentang etika yang berlaku pada saat itu. Kita bahas, kita bicarakan tentang apa yang disebut dengan uang kesepian. Ceritanya begini. Kalau di masa lalu, orang-orang tua dulu itu masih sekitar 60-an, 70-an, 1960, 1970, keakraban, pergaulan, bahkan sejak muda sampai punya anak juga mereka masih bergaul. Ada orang-orang yang nasibnya baik, kerja, usaha, sukses. Ada temannya yang masih tertinggal secara ekonomi, banting tulang, tapi sebagaimana kita tahu orang dulu nggak pernah ngeluh, bergaul nggak pernah nunjukin kesusahan, dan orang-orang yang terbiasa bergaul dengan kepekaan pasti tahu kalau temennya tuh pas datang ngumpul kelihatan air mukanya ada wajah-wajah susah gitulah kira-kira ya. Jadi di zaman dulu pada saat-saat itu kalau orang misalnya Yanto ingin mengajak temannya pergi, apalagi kalau menginap, biasanya itu tidak sembarangan seperti orang sekarang. Laki mau susah mau belangsak tinggalin bini begitu aja berhari-hari. Tidak, kalau orang zaman dulu memang kalau lagi keadaan status ekonomi rendah, jika diajak yang ekonominya bagus, itu ada aturan adab. Jadi misalnya Yanto tuh tadi ya, mau ngajak Mamit, Mit, ikut gue yuk, mana? Gue mau liatin kebun mertua, emaknya bini gue di kampung. Katanya Mamit, emang berapa hari? Ya paling lama juga 3 hari. Oh begitu. Begitu juga kalau misalnya ada yang ngajak mancing, mancing dulu di baterai, bahkan sewa perahu ke tengah laut. Ada orang hobi itu karena duitnya banyak, karena dia lebih. Kalau dia ngajak itu, dia harus tahu diri. Itu yang akhirnya mengkristal menjadi adat, menjadi adab bagi orang Betawi. Orang-orang yang punya kelebihan itu karena pergaulannya intens dan tahu siapa teman yang diajak, nggak sembarangan main comot kayak barang aja digendong dibawa, enggak gitu. Itu ada aturannya. Mamit yang tadi saya ceritain di awal tadi bilang Mayanto, oke lah, gua mikir-mikir. Tayanto, udah gua tahu, lo nggak usah mikir, semuanya beres. Pokoknya lo bawa baju sama badan lo aja. Pokoknya makan, ngupi, ngerokok urusan gua. Iya sih, tapi kan nggak begitu-begitu juga. Kata Yanto, gua juga diajarin mancing gua. Kalau ngajak temen nggak sembarangan, nggak kayak nenteng barang. Jadi gimana, Mit, lo bisa nggak? Coba dah lo tanya sama mpok lo. Mit minta kepada Yanto agar izin kepada bini. Kok izin kepada bini? Ini urusan nginep. Buat tahu ya saudara-saudara, adat istiadat ini, adab ini dalam tradisi Betawi udah hilang bener, tapi kita hidupin lagi. Jangan sembarangan bawa-bawa temen begitu aja. Yanto temuin Halime bininya sih Mamit. Pok, saya mau ngajak Mamit nih ke Jawa paling 3-4 hari urusan mertua. Oh boleh, asal baik-baik aja deh ya, asal rapi, jangan macam-macam di sono. Iya. Jadi empok kan bisa ajak tuh adiknya yang masih perawan nginep di sini 3 hari. Insya Allah kata Halimah. Begini, Pok, karena saya tahu nih urusan, saya bawa si abang.
nih saya titipin dah biar anteng di sini, biar jangan mikirin, kita juga jangan mikirin juga yang di sini ya enggak. Disosor tuh amplop. Kira-kira ukuran 5 hari buat belanja makan dan sekian dan lainnya. Nah, didoain tuh sama bini kita. Insya Allah lo pada selamat. Kecapai deh apa yang lu niatin dari rumah ya. Oke, Pok, kalau gitu ntar sore saya jemput dah. Bang Mamit ya. Terima kasih kata bininya. Oke. Nah, inilah yang hilang dari kita. Dan si laki bengong juga, kurang ajar juga. Diajak temen jalan-jalan aja kan. Bini belaparan, nggak ada apa-apa. Dia pengen itu nggak punya duit. Nah, si laki itu emang ditanggung yang ngajak. Tapi yang di rumah. Nah, saudara. Yuk kita pikirin kepekaan kita. Tradisi ini kudu dihidupin lagi. Ya enggak? Di dalam Betawi, amplop pemberian amplop itu punya makna. Apa itu? Itu yang disebut uang kesepian. Biar bini kita yang di rumah nggak mikir, nggak kesepian. Kan ada pegangan mau beli ini itu. Wah, ini baru temen yang tanggung jawab, yang ngerti, yang paham. Kalau kagak, pulang cuman bawa pakaian kotor, bini kita ngamuk. Bla bla bla. Akhirnya hubungan bini sama teman kita nggak bagus. Dia enak kalau teman kita datang. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan bisa ditiru buat kita semua. Assalamualaikum.